Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Radio Malam, di mana suara menjadi saksi dan kisah menjadi nyata. Malam ini kita kembali menyusuri lorong-lorong gelap penuh rahasia, cerita yang tak berani diceritakan. Di siang hari, kini mengudara. Duduklah tenang, matikan lampu, dan biarkan ketakutan merayap perlahan ke dalam pikiranmu. Karena di Radio Malam, tidak semua yang terdengar berasal dari dunia yang sama. Pagi di Blok M selalu ramai. Deru kendaraan bercampur teriakan tukang ojek, pedagang asongan dan klakson bus kota menjadi lagu latar setiap hari. Di sudut sebuah gang sempit, hanya beberapa langkah dari terminal, berdiri sebuah warung kecil bernama Nasi Uduk Bu Lasmi. Warung itu bukan warung mewah. Meja kayu sederhana, bangku panjang yang kadang berderit, dan etalase kaca yang diisi lokpok seperti ayam goreng, tempe orek, semur jengkol, serta sambal kacang yang harum menyengat. Namun, setiap kali pintu warung dibuka, aroma nasi uduk hangat langsung menyeruak, memanggil siapapun yang lewat. Tak peduli hujan deras atau panas menyengat, warung itu selalu penuh. Orang rela antre panjang sejak subuh, bahkan sebelum Bu Lasmi membuka pintu. Tidak hanya warga sekitar, tapi juga karyawan kantor, sopir taksi, mahasiswa, bahkan orang-orang yang sengaja datang dari jauh. Entah apa rahasianya, nasi uduk Bu Lasmi ini rasanya beda. Begitu kata Pak Heru, sopir taksi yang hampir setiap hari sarapan di sana. Sekali makan, pasti pengen balik lagi. Di balik meja kasir, Bu Lasmi selalu tersenyum. Perempuan berusia 40-an itu punya wajah bulat dengan mata yang tajam, tapi tatapannya selalu terasa hangat pada pelanggan. Tangannya lincah melayani, seakan tak pernah lelah. Tak ada yang menyangka, beberapa tahun lalu, ia hanyalah penjual gorengan keliling yang hidup pas-pasan. Kehidupan Bu Lasmi sebenarnya tak mudah. Ia seorang janda yang ditinggal suaminya sejak 10 tahun lalu. Sang suami meninggal karena kecelakaan kerja di proyek bangunan. Sejak itu, Lasmi harus berjuang seorang diri membesarkan anak semata wayangnya, Bayu. Bayu lahir dengan kondisi yang tidak biasa. Dokter bilang, ia mengalami keterbelakangan mental dan cacat fisik di kakinya. Sejak kecil, Bayu sulit bicara, berjalan terpincang, dan seringkali jadi bahan ejekan anak-anak sebaya. Meski begitu, Lasmi sangat menyayanginya. Namun, rasa sayang itu sering terkikis oleh kenyataan pahit. Bayu butuh biaya pengobatan dan terapi, sementara penghasilan Lasmi dari jualan gorengan tak seberapa. Kadang, mereka hanya makan nasi dengan garam dan teh tawar. Malam-malam, Lasmi sering duduk termenung di depan rumah, memandangi jalanan sepi sambil memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup. Segalanya mulai berubah sekitar 5 tahun lalu. Waktu itu, tetangga kaget melihat Lasmi tiba-tiba merenovasi rumahnya. Atap seng diganti genteng baru, dinding bata diplester rapi, bahkan ada cat hijau muda yang segar. Tidak lama setelah itu, ia membuka warung nasi uduk di sudut gang. Yang aneh, warung itu langsung ramai sejak hari pertama. Padahal, banyak pedagang lain yang butuh waktu bertahun-tahun untuk punya pelanggan tetap. Dalam sebulan saja, Lasmi sudah bisa mempekerjakan 2 karyawan. 6 bulan kemudian, ia membeli mobil pribadi. Dan setahun setelahnya, ia mulai memakai perhiasan emas tebal di leher dan pergelangan tangan. Rezekinya lancar banget. Ya Bu Lasmi, komentar ibu-ibu di arisan kampung. Lasmi hanya tersenyum. Namanya juga usaha. Kalau niat, pasti ada jalan. Jawabannya singkat, tapi tatapannya kadang membuat orang lain merasa aneh. Pelanggan yang makan di warung itu sering mengalami hal-hal yang sulit dijelaskan. Ada yang bilang, nasi uduknya seperti punya rasa yang bikin ketagihan, seolah-olah lidah tak mau berhenti mengunyah. Bahkan ada yang mengaku, kalau sudah makan di sana, makanan di tempat lain terasa hambar. Namun, di balik semua itu, gosip mulai beredar. Beberapa orang tua melarang anak-anak mereka makan di warung Lasmi. Ada yang mengatakan bahwa setiap kali seseorang terlalu sering makan di sana, wajahnya terlihat pucat dan matanya cekung. Ada pula yang bercerita tentang mimpi aneh setelah makan di warung itu. Mimpi melihat seorang anak kecil yang menangis di dapur, memanggil-manggil ibunya dengan suara lirih. Lasmi tak pernah menanggapi gosip itu. Ia tetap tersenyum pada setiap pelanggan, tetap rajin meracik bumbu,
tetap sigap menyendok nasi uduk hangat ke piring-piring yang tak henti datang. Tapi diam-diam, setiap malam, ia sering duduk lama di dapur setelah warung tutup, menatap tungku besar yang digunakan untuk memasak nasi. Kadang, ia berbicara sendiri, seperti berbisik pada sesuatu yang tidak terlihat. Suatu hari, salah satu karyawan, baru seorang pemuda bernama Andri, sedang membersihkan dapur. Ia mencium bau aneh seperti bau amis bercampur kemenyan yang keluar dari bawah tungku. Penasaran, ia mencoba mengangkat bagian lantai yang sedikit retak di dekatnya. Terus, ia congkel sedikit. Suara keras terdengar dari belakang. "Jangan pernah yutik-etik tungku itu." Suara Lasmi membentak, membuat Andri terloncat kaget. Wajah Lasmi tampak berbeda. Matanya merah dan rahangnya mengeras. Tapi beberapa detik kemudian, senyum tipis kembali terpasang di bibirnya. "Itu tempat masak kita. Jangan sampai rusak. Kalau rusak, rezeki bisa hilang." Andri mengangguk, tapi perasaan tidak enak mulai tumbuh di dadanya. Sejak hari itu, ia selalu merasa ada yang memperhatikannya dari sudut dapur. Waktu terus berjalan. Warung Lasmi semakin terkenal. Uang mengalir deras. Pelanggan bertambah banyak, tapi Bayu anak yang jarang terlihat di warung semakin kurus. Dan kadang warga melihatnya duduk di teras rumah dengan tatapan kosong, atau berjalan terpincang di gang sambil berbicara pada udara kosong. Konon, beberapa anak kecil di kampung pernah mendengar Bayu bercerita, ada orang hitam di dapur. Dia bilang, "Sebentar lagi aku bakal ikut dia." Namun, siapa yang mau percaya kata-kata anak cacat yang sering dianggap berhalusinasi? Dan di tengah gemerlap kesuksesan itu, tak ada yang tahu. Rahasia yang disimpan Bu Lasmi jauh lebih kelam daripada gosip apapun yang beredar. Rahasia yang kelak akan menuntut nyawanya sendiri. Sebelum warung nasi uduk di sudut Blok M itu berdiri, kehidupan Bu Lasmi hanyalah rangkaian hari yang penuh perjuangan. Ia lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Indramayu. Anak bungsu dari 5 bersaudara, ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang hanya mengandalkan penghasilan ayahnya sebagai buruh tani. Sejak kecil, Lasmi sudah terbiasa membantu ibunya di dapur, menumbuk bumbu, mencuci beras, atau mengupas bawang. Namun, kehidupan rumah tangganya tak pernah hangat. Ayahnya seorang pemarah, ibunya terlalu sibuk mengurus sawah dan mengurus saudara-saudara Lasmi yang lain. Lasmi sering merasa sendirian. Ketika beranjak dewasa, Lasmi memutuskan merantau ke Jakarta dengan harapan bisa mengubah nasib. Awal, ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerah Kebayoran Lama. Di sanalah ia bertemu dengan Suyono, seorang tukang bangunan asal Tegal yang kemudian menjadi suaminya. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga kos. Tidak ada pesta, tidak ada emas kawin berlebihan. Namun, bagi Lasmi, pernikahan itu adalah awal dari sebuah mimpi. Punya keluarga kecil yang bahagia. Beberapa tahun pertama pernikahan berjalan baik. Mereka tinggal di kontrakan kecil dan hidup pas-pasan, tapi cukup untuk makan. Suyono di proyek bangunan, sementara Lasmi berjualan gorengan keliling. Namun, kebahagiaan mereka mulai diuji ketika anak pertama mereka lahir. Bayu lahir prematur. Tubuhnya kecil dan rapuh. Dokter menyampaikan kabar yang menghantam hati Lasmi seperti batu besar. Bayu mengalami kelainan pada kakinya dan keterbelakangan mental. Lasmi menangis berhari-hari. Suyono mencoba tegar, tapi tekanan ekonomi membuatnya murung. Biaya perawatan Bayu menguras hampir seluruh tabungan mereka. Suyono terpaksa bekerja lembur, bahkan menerima proyek-proyek berbahaya demi tambahan uang. Hingga suatu malam, berita buruk datang. Suyono jatuh dari lantai 3 bangunan tempatnya bekerja. Ia meninggal seketika. Lasmi merasa dunia runtuh. Ia kehilangan suami sekaligus tulang punggung keluarga. Sementara di pelukannya, Bayu yang masih bayi terus menangis. Sejak saat itu, hidup Lasmi berubah total. Ia tak lagi punya waktu untuk meratap. Ia harus bertahan demi anaknya. Ia berkeliling menjajakan gorengan di terminal dan pasar, berdesakan dengan puluhan pedagang lain. Malamnya, ia mencuci pakaian orang untuk menambah penghasilan. Namun, meski bekerja keras, uang yang terkumpul selalu saja habis untuk membeli obat Bayu. Ketika Bayu mulai beranjak sekolah, Lasmi semakin terhimpit. Ia ingin anaknya mendapatkan. Meski keterbatasan membuat Bayu sulit mengikuti pelajaran,
Disinilah rasa lelah mulai berubah menjadi putus asa. Lasmi pernah beberapa kali meminjam uang ke tetangga dan rentenir. Hutang menumpuk, bunganya mencekik. Ia sering duduk sendirian di malam hari, memandangi Bayu yang tertidur, sambil berpikir, sampai kapan ia sanggup bertahan seperti ini. Suatu malam, di tengah hujan deras, ketika Lasmi pulang dari mencuci baju pelanggan, ia berteduh di warung kopi kecil dekat terminal. Hanya ada satu orang lain di sana. Seorang perempuan tua berjubah hitam dengan mata yang dalam dan kulit wajah penuh keriput. Perempuan itu menatap Lasmi lama, lalu tersenyum samar. "Anakmu sakit ya?" tanyanya pelan. Lasmi terkejut. "Iya, tapi bagaimana ibu tahu? Aku bisa melihatnya. Dia bukan anak biasa. Banyak beban yang dia bawa sejak lahir. Kalau kamu mau, aku bisa menolong. Tidak hanya menyembuhkan sakitnya, tapi juga membuat hidupmu jauh lebih baik." Nada suaranya merdu, tapi dingin, seperti bisikan yang menusuk telinga. Lasmi hanya terdiam. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Maijah, dukun yang tinggal di kawasan tua dekat Kali Gendong. Namanya pernah Lasmi dengar dari gosip orang-orang sebagai orang pintar yang serba bisa. Ijah tidak menjelaskan detail malam itu. Ia hanya memberi secarik kertas bertuliskan alamat dan waktu pertemuan. "Kalau kamu sudah siap, datanglah. Tapi ingat, semua ada harga yang harus dibayar." Lasmi tidak langsung percaya. Ia menyimpan kertas itu di laci selama berminggu-minggu. Tapi semakin hari, tekanan hidup membuat pikirannya kacau. Bayu makin sering sakit-sakitan. Gorengan dagangannya jarang laku, dan penagih hutang semakin agresif. Pada suatu sore, setelah dimaki-maki oleh rentenir di depan rumah, Lasmi masuk ke kamarnya, mengambil kertas itu, dan menatapnya lama. Dalam hati ia berkata, mungkin ini satu-satunya jalan. Malam itu, ia menggendong Bayu yang tengah tertidur dan menuju rumah Maijah. Perjalanannya melewati gang sempit yang semakin gelap dan sepi. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah rumah tua yang dikelilingi pohon beringin. Bau kemenyan menyeruak begitu pintu dibuka. Maijah sudah menunggu, duduk di tikar nyaman dengan senyum tipis. "Kamu datang juga. Bagus. Aku sudah memanggilmu sejak lama." Lasmi hanya berdiri kaku. Ia belum mengerti apa yang dimaksud. Percakapan malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Maijah berbicara panjang lebar tentang kekayaan, keberuntungan, dan cara mengundangnya. Tapi ada satu syarat yang membuat Lasmi tertegun. Tumbal manusia dari darah daging sendiri. Anak cacat adalah tumbal yang paling disukai. Jiwa mereka bersih, tapi lemah. Tidak akan banyak perlawanan, ujar Maijah dengan suara tenang seolah membicarakan hal biasa. Lasmi ingin marah. Ia ingin pergi. Tapi entah mengapa, kata-kata itu menancap dalam pikirannya. Malam itu, ia pulang tanpa keputusan, tapi hatinya mulai dihinggapi rasa aneh. Rasa takut bercampur harapan. Sejak pertemuan itu, tidur Lasmi tak pernah nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi berada di dapur besar dengan tungku menyala. Sementara Bayu duduk di lantai dengan mata kosong. Di belakangnya, sosok hitam berdiri memegang bahunya. Dalam mimpi itu, suara Maijah berbisik, "Berikan dia padaku, dan semua masalahmu akan hilang." Hujan turun deras malam itu. Jalanan di Blok M mulai sepi, hanya sesekali terdengar suara bus kota yang melintas dengan lampu temaram. Di rumahnya yang sederhana, Bu Lasmi duduk di kursi tua, menatap Bayu yang tertidur di tikar ruang tengah. Sudah 3 minggu sejak pertemuannya dengan Maijah. Selama itu pula, hidupnya terasa semakin terjepit. Hutang menumpuk, dagangan gorengan semakin sepi, dan Bayu kembali jatuh sakit. Uang di tangannya tak cukup untuk membeli obat, apalagi membayar tagihan. Di luar, suara hujan seperti bisikan yang menuntunnya ke sebuah keputusan. Di kepalanya, kata-kata Maijah terus terngiang. "Anak cacat adalah tumbal yang paling disukai. Berikan dia padaku, dan semua masalahmu akan hilang." Lasmi memejamkan mata. Air matanya jatuh, bercampur dengan rasa marah dan pasrah. Kalau ini satu-satunya cara, batinnya bergetar. Tepat pukul 11 malam, ia menggendong Bayu yang tertidur pulas. Hujan masih turun, membuat langkahnya berat menyusuri gang sempit. Bayu hanya mengenakan selimut tipis. Kepalanya bersandar di bahu ibunya, sesekali mengeluarkan suara batu kecil. Lasmi tak banyak bicara.
bahkan kepada dirinya sendiri. Ia hanya menatap jalan licin di depan, hingga akhirnya sampai di rumah Maijah. Rumah itu berdiri di ujung gang yang gelap, diapit 2 pohon beringin besar. Aroma kemenyan sudah tercium bahkan sebelum ia mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan Maijah yang sudah mengenakan kain hitam dan kalung dari tulang-tulanggan kecil. Wajahnya tersenyum tipis. "Kamu datang juga," ujarnya tanpa terkejut, seolah sudah tahu Lasmi akan hadir. "Bawa dia masuk." Ruang di dalam rumah itu terasa pengap, penuh asap kemenyan dan suara gemericik air dari kendi tanah. Di sudut ruangan, ada tungku tanah liat besar yang menyala. Api berwarna merah kebiruan menari di dalamnya. Di depannya terhampar sesajen, nasi uduk, ayam hitam, kelapa muda, dan bunga 7 rupa. Maijah mempersilakan Lasmi duduk di tikar. "Jangan takut," katanya sambil mengeluarkan pisau kecil berkilat. "Ini hanya awal. Anakmu tidak akan langsung mati. Hanya sebagian dari dirinya yang akan aku ambil untuk tuan yang kita layani." Lasmi menggenggam erat tangan Bayu. Bocah itu mulai menggeliat. Matanya setengah terbuka, menatap ibunya dengan pandangan bingung. "Bu, kita di mana?" Suaranya lirih. Lasmi tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh satu persatu. Ritual dimulai. Maijah berdiri di depan tungku, melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Lasmi. Kota-kota itu terdengar seperti gumaman yang memanggil sesuatu dari jauh. Ia kemudian memegang kepala Bayu, memotong sedikit rambutnya lalu memotong kukunya satu persatu. Setelah itu, ia menusukkan jarum ke ujung jari Bayu hingga keluar tetesan darah. Darah itu ditampung di dalam mangkuk kecil Bayu merenjes, tapi tidak menangis keras. Seolah ada kekuatan yang membuatnya lemah tak berdaya. Maijah mencampur rambut, kuku, dan darah itu dengan daging ayam hitam, membungkusnya dengan daun pisang, lalu mengikatnya rapat dengan tali ijuk. Bungkusan itu kemudian ia letakkan di atas tungku, membiarkannya terbakar setengah hangus. "Apa yang kau lakukan?" Suara Lasmi parau, setengah berbisik, memberi tanda. Jawab Maijah singkat. "Tuan harus tahu siapa tumbalnya. Siak, malam ini rezekimu akan mengalir. Tapi ingat, ikatan ini tidak bisa diputus. Bayu akan menjadi milik Tuan sedikit demi sedikit." Saat mantra semakin cepat dilantunkan, udara di ruangan itu mendadak dingin. Api di tungku berkobar lebih tinggi, memercik ke arah mereka. Dari tengah kobaran, Lasmi merasa melihat sesuatu, bayangan besar dengan mata merah menyala, mengamati dari balik api. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seakan terpaku. Maijah tertawa kecil, lalu menunduk memberi hormat pada tungku. "Tuan sudah menerimanya," ucapnya puas. "Sekarang pulanglah, letakkan Bayu di kamarnya, dan biarkan dia tidur. Besok, kamu akan lihat perubahan yang kau tunggu-tunggu." Lasmi berdiri gemetar, memeluk Bayu erat-erat, lalu keluar dari rumah itu. Hujan sudah reda, tapi udara terasa berat. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus merasa seperti diikuti. Sesekali, Bayu bergumam dalam tidurnya, "Orang hitam, orang hitam." Keesokan harinya, warung Lasmi yang sebelumnya sepi mendadak penuh pembeli. Orang-orang seperti tak peduli harga atau antrean. Mereka makan dengan lahap, memuji rasa nasi uduk yang tidak ada tandingannya. Uang mengalir deras, dan dari hari ke hari, pelanggan semakin bertambah. Tapi di balik itu, Bayu mulai berubah. Ia sering terbangun tengah malam, menatap ke sudut kamar sambil tersenyum tipis. Kadang, ia berbicara sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat, tapi matanya kadang berkilat aneh. Lasmi mencoba menepis rasa takutnya. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini demi masa depan mereka, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu jalan yang ia pilih telah mengikatnya pada sesuatu yang kelam, dan ikatan itu baru saja dimulai. Pagi itu, aroma nasi uduk Bu Lasmi menyebar jauh hingga ke jalan besar. Belum genap pukul 6, antrean pelanggan sudah mengular di depan warung. Wajah-wajah lelah pekerja kantoran, supir taksi, hingga ibu-ibu rumah tangga terlihat sabar menunggu. Giliran, "Bu, tambah tempe orek sama semur jengkol ya, bikin kenyang sekalian," seru seorang pelanggan langganan. Lasmi hanya tersenyum ramah sambil menyiapkan piring. Tangannya lincah menyendok nasi uduk hangat, menata lauk,
dan menyiram sambal kacang di atasnya. Semua berjalan cepat, teratur, dan anehnya, tanpa rasa lelah, ia bisa berdiri melayani ratusan porsi setiap pagi, tanpa mengeluh pegal atau capek di dalam hati. Ia tahu, ini bukan sekadar semangat bekerja. Ada sesuatu yang membuat tubuhnya selalu kuat, seolah ada tenaga lain yang mengalir di setiap gerakannya. Sejak malam ritual bersama Maijah, warungnya seperti disihir. Orang-orang yang awalnya hanya penasaran, kini menjadi pelanggan tetap. Aida yang datang setiap hari tanpa absen, bahkan 2 kali sehari. Mereka bilang nasi uduk Lasmi bukan sekadar makanan rasanya seperti memanggil untuk dimakan lagi dan lagi. Namun, pelanggan-pelanggan itu sering mengalami hal aneh. Beberapa mengaku, setelah makan di sana, malamnya mereka bermimpi didatangi anak kecil yang duduk di sudut dapur, menatap dengan mata sayu. Anak itu tidak bicara, hanya menunduk sambil memegang lututnya. Ada pula yang merasa seperti diikuti saat pulang dari warung. Suara langkah kecil terdengar di belakang. Tapi setiap menoleh, jalan kosong, kabar-kabar ini mulai beredar di lingkungan. Tapi anehnya, bukannya mengurangi pembeli, justru membuat orang semakin penasaran. Di rumah, Bayu semakin jarang terlihat keluar. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar, duduk di lantai, sambil memandangi dinding. Kadang-kadang, ia tersenyum sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang. Suatu malam, Lasmi terbangun karena mendengar suara dari dapur. Pelan-pelan, ia berjalan menghampiri. Dan di sana, ia melihat Bayu berdiri di depan tungku, berbicara pada kekosongan. Dia bilang besok warung ramai lagi, Bu, ucap Bayu sambil menoleh, tersenyum. Lasmi merinding. Siapa yang bilang? Temanku, yang tinggi, matanya merah, jawab Bayu polos. Lasmi terdiam. Di sudut matanya, ia seperti menangkap bayangan hitam melintas cepat. Hatinya berdegup, tapi ia mencoba menepis pikiran buruk itu. Semua ini demi hidup yang lebih baik. Ia meyakinkan diri. Semakin hari, uang yang masuk tidak masuk akal. Setiap malam Lasmi menghitung lembaran demi lembaran uang. Bahkan tak jarang ada pembeli yang membayar lebih dari harga seharusnya tanpa alasan jelas. Namun, di balik semua itu, warungnya mulai menyimpan tanda-tanda yang tak bisa diabaikan. Pernah, salah satu karyawannya, Andri, melihat nasi uduk di dalam kukusan berubah warna kemerahan, seperti bercampur darah. Panik, ia memanggil Lasmi. Tapi ketika Lasmi datang, nasi itu kembali normal. Jangan banyak tanya, ujar Lasmi dengan nada datar. Fokus kerja saja. Andri menurut, tapi semenjak itu, ia merasa tidak nyaman. Beberapa kali, ia mendengar suara anak kecil tertawa di dapur saat semua pembeli sudah pulang. Gangguan tidak hanya terjadi di warung. Di rumah, Lasmi mulai sering terbangun tengah malam karena mendengar suara piring pecah atau pintu dapur terbuka sendiri. Pernah suatu kali, ia mendapati semua peralatan makan tersusun rapi di lantai dalam bentuk lingkaran. Padahal malam sebelumnya tidak ada siapa-siapa yang menyentuhnya. Bayu pun makin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung, tapi ia selalu mengatakan kalau ia baik-baik saja. Hanya saja, setiap kali Lasmi menatap matanya, ada kilatan aneh yang membuatnya merinding di dalam hati. Rasa bersalah mulai menggerogoti, tapi setiap kali ia melihat tumpukan uang di laci, ia menepis nia. Ini harga yang harus dibayar. Aku sudah memilih jalan ini, batinnya. Suatu sore, warung hampir tutup ketika seorang pelanggan lama, Pak Heru si sopir taksi, menghampiri Lasmi dengan wajah cemas. Bu, saya mau tanya, ini mungkin terdengar aneh. Ada apa, Pak? Lasmi mencoba tersenyum. Beberapa malam ini, saya mimpi ketemu anak kecil di dapur warung ibu. Dia nangis, manggil ibu. Ibu, tapi mukanya pucat sekali. Dan kaki kanannya pincang. Jantung Lasmi langsung berdegup kencang. Ia berusaha menahan wajahnya agar tetap tenang. Mungkin cuma kebetulan, Pak. Mimpi kan suka aneh-aneh. Pak Heru mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan ia tidak percaya penuh. Malam itu, Lasmi tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Heru terus terngiang di kepalanya. Ia duduk di ruang tengah, menatap pintu kamar Bayu yang tertutup. Dari celah pintu, ia mendengar suara berbisik, bukan suara anaknya, tapi suara lain, berat dan serak. Ia mendekat perlahan. Bisikan itu terdengar jelas. 7 tahun
7 tahun. Lasmi mundur. Tubuhnya gemetar. Ia tahu persis apa arti angka itu. Maija pernah bilang, ikatan pesugihan hanya bertahan 7 tahun. Setelah itu, tumbal yang diberikan akan sepenuhnya diambil, dan penumbalnya akan menerima balasannya. Sejak malam itu, Lasmi hidup dalam dua dunia. Dunia siang yang penuh uang, pelanggan dan kesuksesan, serta dunia malam yang dipenuhi rasa takut, bisikan gaib, dan tatapan mata merah dari kegelapan. Ia mulai menghitung hari tanpa sadar, dan semakin sering melihat tanda-tanda bahwa tuan yang dilayaninya tidak pernah tidur. Dan di suatu titik, ia mulai sadar tak ada jalan kembali dari sini. Siang itu, warung nasi uduk Bu Lasmi seperti biasa ramai. Antrean pelanggan mengular, piring dan sendok beradu satu sama lain. Suara tawa bercampur obrolan memenuhi ruangan. Dari luar, semuanya terlihat normal, tapi bagi orang yang bekerja di dalamnya, ada sesuatu yang mulai terasa janggal. Andri, karyawan yang sudah setahun bekerja di warung itu, mulai resah. Sejak beberapa minggu terakhir, ia sering mencium bau aneh setiap kali mendekati tungku besar di dapur. Bau itu bukan sekadar bau sisa masakan atau minyak gosong. Aromanya campuran amis darah, daging busuk, dan kemenyan terbakar. Awalnya ia mencoba mengabaikan, tapi lama-lama baunya semakin tajam, terutama ketika warung hendak tutup, yang membuat lebih merinding. Bau itu hanya tercium olehnya. Karyawan lain seperti tidak terganggu. Suatu malam, saat semua pelanggan sudah pulang dan Lasmi sedang menghitung uang di meja kasir, Andri memberanikan diri masuk ke dapur sendirian. Ia membawa senter kecil dari ponselnya. Bau itu langsung menyambut, menusuk hidungnya. Ia berjongkok di depan tungku, memperhatikan bagian lantai yang sedikit retak di sebelahnya. Dari celah itu, udara panas bercampur bau busuk keluar perlahan. Dengan ujung sendok besar, ia mencoba mengorek celah itu. Baru beberapa detik, suara dingin terdengar dari belakangnya. "Sedang apa kamu?" Andri terloncat kaget. Lasmi berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya tenang tapi matanya menatap tajam. "Saya, ini Bu, cuma mau bersihin lantainya." "Song, baunya agak." "Tidak usah macam-macam," potong Lasmi cepat. Suaranya datar, tapi tegas. "Tungku itu tidak boleh diutak-atik. Kalau rusak, rejeki kita bisa hilang." Andri mengangguk pelan, menelan ludah. Tapi di hatinya, ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan di bawah tungku itu. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai menimpa Andri. Saat ia sedang membersihkan meja, ia melihat seorang anak kecil berdiri di ujung dapur. Anak itu pucat, rambutnya acak-acakan, dan kaki kanannya sedikit pincang. Andri spontan tersenyum, mengira itu anak tetangga. Dek, mau nyari siapa?" Tapi anak itu hanya menatapnya beberapa detik sebelum berjalan pelan ke arah tungku, lalu menghilang begitu saja. Di hadapannya Andri membeku, keringat dingin langsung membasahi lehernya. Ia tidak berani menceritakan hal itu pada Lasmi, takut dianggap menggoda. Di sisi lain, gosip di kampung mulai berkembang. Beberapa tetangga mengatakan mereka mencium bau busuk dari arah warung setiap malam. Padahal, siang harinya bau itu hilang. Ada pula yang mengaku melihat asap tipis keluar dari atap warung, meski tidak ada api. Seorang ibu bernama Mbak Yuni, yang rumahnya persis di seberang, bercerita kepada tetangga-tetangganya. "Kemarin malam, jam 2, aku dengar suara anak kecil nangis. Sumbernya kayak dari dapur warung itu. Tapi anehnya, pas aku keluar, warungnya gelap gulita." Cerita itu menyebar cepat. Namun, anehnya, justru membuat orang semakin penasaran untuk datang makan. Seolah rasa takut berubah jadi daya tarik tersendiri. Sementara itu, Bayu makin jarang. Keliwat, ia lebih sering duduk di lantai, menghadap jendela, sambil berbisik-bisik. Suatu malam, Lasmi yang tak sengaja menguping mendengar percakapan aneh. "Kamu di bawah tungku, Kokpan?" Suara Bayu terdengar polos. Lasmi merinding. Ia tahu persis apa yang dimaksud Bayu. "Kamu ngomong sama siapa, Nak?" tanyanya masuk ke kamar. "Temanku, yang selalu nunggu di dapur. Dia bilang tungkunya haus," jawab Bayu sambil tersenyum. Lasmi tercekat. Kata-kata itu mengingatkannya pada pesan Mak Ijah waktu dulu. Tungku adalah pintu. Jangan biarkan pintu itu sepi. Beri makan ia secara teratur. Suatu sore, setelah warung tutup,
Andri memutuskan untuk memberanikan diri lagi. Ia menunggu Lasmi pergi ke rumahnya untuk salat, lalu masuk ke dapur membawa linggis kecil. Ia mulai mengungkit lantai retak di samping tungku. Baru saja terbuka sedikit, aroma busuk yang lebih tajam langsung menyambar, membuat Andri hampir muntah. Dari celah itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku seperti gumpalan rambut. Manusia bercampur tulang kecil yang hangus. Namun sebelum ia sempat melihat lebih jelas, suara langkah cepat mendekat. Lasmi berdiri di pintu dapur. Kali ini wajahnya penuh kemarahan. "Kamu mau mati?" bentaknya sambil merebut linggis dari tangan Andri. "Keluar dari sini. Besok kamu tidak usah datang lagi." Andri tak berani melawan. "Aik." Warung dengan tubuh gemetar bersumpah tak akan pernah kembali. Namun, sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi dan melihat Bayu berdiri di balik jendela dapur, menatapnya dengan tatapan kosong. Sejak Andri pergi, Lasmi mempekerjakan orang baru. Tapi kejadian-kejadian aneh di dapur tetap berlangsung. Beberapa kali, panci nasi uduk yang sedang dimasak tiba-tiba tumpah tanpa sebab. Sendok-sendok jatuh bersamaan, seolah ada yang menyenggol. Dan setiap kali itu terjadi, Lasmi merasa aroma busuk semakin kuat, tanda bahwa Tungku mulai lapar lagi. Dalam hatinya, ia tahu waktu yang dijanjikan Maijah terus berjalan. Tungku itu bukan sekadar alat masak, ia adalah mulut yang tak pernah kenyang. Dan setiap kali lapar, ia menuntut sesuatu yang lebih besar. Dan entah kenapa, Lasmi mulai merasa saat itu semakin dekat. Hari itu hujan turun sejak subuh. Langit kelebu, petir sesekali menyambar, dan angin membuat daun-daun pisang di halaman warung berkibar liar. Sejak pagi, warung nasi uduk Bu Lasmi sepi. Tidak ada tawa pelanggan, hanya suara hujan yang menghantam. Atap seng, Bayu duduk di meja pojok, memandangi halaman yang becek. Di depannya, segelas teh hangat sudah dingin. Lasmi memperhatikannya dari dapur. Anak itu makin pucat, matanya cekung, dan tubuhnya terlihat lemas. Sejak Andri berhenti, Bayu semakin jarang tersenyum. Ia lebih sering melamun atau berbicara sendiri. "Bayu, makan dulu nak," panggil Lasmi lembut. "Tidak lapar." "Bu," jawabnya pelan, tanpa menoleh. Lasmi menahan rasa khawatir yang menggelayuti dadanya. Ia tahu ini bukan sekadar sakit biasa. Sudah berhari-hari Bayu mengeluh kepanasan di malam hari, seolah ada api yang menyala di bawah tempat tidurnya. Kadang, ia terbangun dengan keringat membanjiri tubuh. Bibirnya bergetar menyebut Tungku dan teman di dapur. Sore menjelang. Malam, hujan semakin deras. Air mulai menggenang di halaman, mengalir ke parit kecil di tepi jalan. Lasmi menutup warung lebih cepat. Ia ingin membawa Bayu ke bidan terdekat. Namun, saat ia masuk ke kamar untuk membangunkannya, ia mendapati Bayu duduk di lantai, memeluk lutut, dan menatap ke arah jendela yang terbuka. "Dia datang, Bu," ucapnya lirih. "Siapa?" "Temanku." Dia bilang Tungkunya lapar, dan aku harus ikut. Jantung Lasmi berdegup kencang. Ia berusaha tersenyum, menyembunyikan rasa takutnya. "Tidak usah dengarkan nak, itu cuma mimpi." Bayu menggeleng. "Bukan mimpi. Daesu di dapur sekarang. Dia bilang kalau aku tidak ikut, Tungkunya marah." Tanpa pikir panjang, Lasmi memeluk anaknya erat. Tapi tiba-tiba tubuh Bayu terasa panas luar biasa, seperti memeluk bara api. Anak itu mengerang kesakitan, lalu menepis tangan. "Ibunya, aduh Bu, panas sekali." Lasmi panik. Ia berlari mengambil air minum dan memercikannya ke wajah Bayu. Tapi panas itu tidak berkurang. Malah, aroma busuk yang familiar mulai tercium, aroma yang selama ini muncul dari Tungku. Dalam kepanikan, Lasmi memutuskan membopong Bayu ke dapur. Berharap ia bisa berbicara dengan sesuatu yang ada di Tungku itu. Di dapur, api Tungku yang sudah dimatikan sejak sore kini menyala sendiri. Lidah apinya bergerak pelan, seperti sedang menunggu. Suhu ruangan naik drastis, membuat napas terasa berat. Lasmi menatap api itu dengan mata berkaca-kaca. "Jangan ambil anakku, ambil aku saja," teriaknya. Tak ada jawaban. Tapi nyala api berkobar lebih besar, membuat Lasmi memeluk Bayu semakin erat. Bayu menggeliat, matanya terbuka lebar, tapi bola matanya mulai memutih. "Aku harus masuk," bisiknya. "Tidak Bayu, jangan." Lasmi menjerit, tapi tubuh anak itu tiba-tiba menjadi ringan. Terlalu ringan.
Ia menatap kepelukannya Bayu, sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah kain tidurnya yang basah oleh keringat, jatuh ke lantai. Lasmi memandang ke arah Tungku. Di dalam kobaran api, ia melihat sekilas sosok Bayu berdiri, memandangnya dengan wajah datar, sebelum api itu meredup kembali. Lasmi terduduk lemas, air matanya bercucuran. Suara hujan di luar berubah seperti dentingan besi, berat dan mencekam. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam hatinya, ia tahu, inilah harga yang selama ini ia takutkan. Maijah pernah berkata, kalau Tungku lapar dan kau tak beri makan, ia akan memilih sendiri. Kadang, yang dipilih adalah yang paling kau cintai. Lasmi merasakan sesuatu merayap di kakinya. Ia menunduk di lantai, ada bekas jejak kaki kecil basah menuju pintu belakang. Jejak itu berhenti tepat di ambang pintu dapur, lalu menghilang. Malam itu, Lasmi tidak tidur. Ia duduk di kursi, menatap dapur yang gelap. Sesekali, ia mendengar suara sendok jatuh, atau bunyi panci bergeser sendiri. Bau busuk semakin tajam, seolah memenuhi setiap sudut rumah. Paginya, tetangga mulai berdatangan, bertanya kenapa warungnya tutup. Lasmi hanya berkata, Bayu sakit dan dibawa ke rumah saudaranya. Ia tak sanggup menceritakan yang sebenarnya. Namun, sejak hari itu, setiap malam Lasmi mendengar suara langkah kecil berlari di dapur, diikuti suara ketukan pelan dari arah Tungku. Kadang suara itu diiringi bisikan lirih. Bu, panas, tapi aku tidak lapar lagi. Lasmi hanya bisa menutup telinga, tapi hatinya tahu. Bayu masih di sana, menjadi bagian dari sesuatu yang tak bisa ia lepaskan, dan sejak saat itu, nasi uduk Bu Lasmi terasa lebih enak dari biasanya, membuat pembeli semakin ramai. Namun, setiap suapan adalah pengingat pahit bahwa kelezatan itu dibayar dengan jiwa anaknya sendiri. Sejak kepergian Bayu, warung nasi uduk Bu Lasmi seperti mendapat keberuntungan aneh. Pembeli membludak setiap hari, dari pagi buta hingga larut malam, orang terus berdatangan. Bahkan ada yang datang dari luar kota karena mendengar kabar kelezatannya. Namun, keberuntungan itu terasa seperti duri di dalam daging. Lasmi tidak pernah bisa menikmati uang yang mengalir deras ke tangannya. Setiap malam, suara langkah kecil di dapur makin jelas, diiringi tawa lirih yang ia kenal betul, tawa Bayu. Kadang, ia mendengar suara anaknya bernyanyi lagu yang dulu sering ia nyanyikan saat menidurkannya. Tapi lagu itu kini terdengar lambat, seolah dinyanyikan di dalam air. Satu malam, saat hujan gerimis membasahi jalan, Lasmi sedang menghitung uang di ruang tengah. Tiba-tiba lampu dapur berkedip-kedip, lalu mati. Dari dalam gelap, terdengar suara benda jatuh. Bayu, itu kamu? Panggilnya, setengah berharap, setengah takut. Tak ada jawaban, hanya bunyi panci yang diseret di lantai. Lasmi berjalan perlahan ke arah dapur dengan membawa lilin. Begitu cahaya lilin menerangi Tungku, ia terkejut. Tungku itu menyala sendiri. Meski ia tak menyalakannya, api di dalamnya bergerak tak wajar, seperti membentuk sosok kecil yang berjongkok. Lasmi membeku. Sosok itu menoleh perlahan, dan sepasang mata putih pucat menatapnya. Bibir sosok itu bergerak tanpa suara, lalu api padam seketika. Lasmi mundur, lilin di tangannya hampir terjatuh. Ia tahu, itu bukan halusinasi. Ada sesuatu di dalam Tungku, dan itu semakin kuat. Keesokan harinya, kabar aneh mulai beredar di blok. Beberapa pelanggan yang makan di warung Bu Lasmi mengaku mengalami mimpi aneh setelah pulang. Mereka bermimpi duduk di dapur gelap, dipaksa makan nasi uduk yang panasnya tidak wajar. Ada juga yang mimpi melihat anak kecil duduk di atas Tungku sambil mengaduk panci, lalu memanggil mereka mendekat. Awalnya, Lasmi mengabaikan cerita itu. Tapi, ketika seorang pelanggan pingsan di warungnya dan bangun sambil menangis histeris, menyebut-nyebut api dan anak kecil, Lasmi mulai takut rahasianya terbongkar. Suatu malam, Maijah datang. Perempuan tua itu berdiri di depan pintu warung dengan tatapan tajam. Kau kira bisa terus memberi makan Tungku itu tanpa balasan? Suaranya serak tapi tegas. Lasmi terdiam, tangannya gemetar. Aku sudah kehilangan Bayu. Maka mendekat, wajahnya semakin suram. Justru itu. Kau kira Tungku sudah puas? Tidak, Lasmi. Ia akan terus lapar. Dan kalau kau tak beri lagi, ia akan mengambil yang lain, tetangga, pelanggan,
bahkan kau sendiri. Lasmi mencoba menahan air mata. Apa yang harus aku lakukan? Matikan tungku itu. Hancurkan, sebelum ia menelan seluruh hidupmu. Lasmi menggeleng. Kalau aku mematikannya, semua ini hilang. Warungku, uangku, dan aku takut, Mat. Maijah menatapnya lama, lalu berkata pelan, takut kehilangan uang lebih besar daripada takut kehilangan nyawa. Ya, hati-hati, Lasmi. Tungku itu mendengar. Beberapa hari setelah peringatan Maijah, gangguan di warung semakin parah. Panci sering jatuh sendiri. Api kompor menyala tanpa sebab. Kadang nasi yang dimasak Lasmi tiba-tiba gosong, padahal baru sebentar di atas api. Yang paling mengerikan, pelanggan mulai sakit setelah makan di warungnya. Mereka demam tinggi, tubuh panas, dan mengigau tentang ruang panas dan hangat. Di Tungku, suatu malam, Lasmi terbangun karena mendengar suara orang mengetuk pintu warung. Saat ia mengintip, di luar berdiri sosok Bayu, basah kuyup oleh hujan, tersenyum lebar. Tapi senyum itu kaku, matanya kosong. Bu, aku lapar. Lasmi menutup pintu dengan keras. Tubuhnya gemetar hebat. Dari luar, suara itu berubah menjadi tawa. Serak yang makin lama makin keras, sampai akhirnya menghilang begitu saja. Puncaknya terjadi saat seorang pelanggan tetap, Pak Sastro, datang malam-malam untuk membeli nasi uduk. Warung sepi, hanya mereka berdua. Saat Lasmi menyiapkan pesanan, Pak Sastro tiba-tiba terdiam. Matanya menatap tajam ke arah dapur. Bu Lasmi, siapa itu? Lasmi mengikuti arah pandangannya di dapur. Terlihat sosok anak kecil duduk di atas tungku, tangannya memegang sendok besar, mengaduk panci yang tidak berisi apa-apa. Api di tungku menyala terang, memantulkan bayangan aneh di dinding. Pak Sastro menjatuhkan piringnya. Nasi berserakan di lantai. Ia mundur sambil berteriak, lalu berlari keluar tanpa membayar Lasmi. Terduduk, napasnya tersengal. Ia tahu waktunya hampir habis. Tungku itu sudah mulai memperlihatkan dirinya pada orang lain. Malam itu, Lasmi duduk sendirian di depan tungku, memandangi api yang tenang, tapi terasa seperti sedang mengamati balik. Apa yang kau mau lagi? Bisiknya. Dari dalam api terdengar suara Bayu lembut, tapi dingin. Teman, Bu, banyak teman. Dan Lasmi sadar, balasan dari tungku belum selesai. Korban berikutnya akan segera datang. Hujan deras mengguyur Blok M malam itu. Jalanan basah, genangan air, memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Di dalam warung, Lasmi duduk termenung. Api di tungku menyala tenang, tapi panasnya seolah menembus kulit. Sejak kejadian Pak Sastro, ia merasa setiap orang yang masuk ke warung ini adalah calon korban. Namun anehnya, justru makin banyak yang datang. Aroma nasi uduk dan lauk pauk yang menggoda seakan memanggil orang. Bahkan mereka yang awalnya hanya lewat. Lasmi tahu ini bukan sekadar kebetulan. Tungku itu sedang mengundang mangsa. Korban pertama setelah peringatan Maijah adalah seorang perempuan muda bernama Rara. Ia datang bersama pacarnya, memesan 2 porsi nasi uduk. Mereka tertawa, bercanda, seolah tak ada yang aneh. Tapi ketika Rara hendak menyuap nasi pertamanya, ia tiba-tiba terhenti. Matanya menatap kosong ke arah tungku. Rara, kenapa? Tanya pacarnya. Rara berdiri perlahan, berjalan menuju dapur tanpa menjawab. Lasmi mencoba menghentikannya, tapi tangan Rara terasa panas sekali, seperti menyentuh panci di atas api. Ia melangkah ke tungku, lalu tersenyum tipis. Aku dengar suaranya, gumamnya lirih. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Rara memegang besi tungku yang membara. Bau daging terbakar memenuhi udara. Ia jatuh pingsan, tangannya melepuh parah. Malam itu juga, ia dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, kabar tersebar. Rara meninggal karena infeksi parah yang menyebar begitu cepat, seakan bukan luka biasa. Tak sampai seminggu, korban kedua muncul. Seorang pedagang buah bernama Udin, yang sering mampir makan malam, tiba-tiba ditemukan meninggal di rumahnya. Tubuhnya gosong seperti terbakar dari dalam, tapi rumahnya utuh tanpa bekas api. Warga heboh, polisi datang, tapi mereka tidak menemukan penyebab pasti. Sejak itu, beberapa pelanggan mulai mengeluh, merasa kepanasan saat makan di warung Lasmi. Ada yang sampai berkeringat deras, meski udara malam dingin. Ada juga yang mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di atas tungku, tersenyum sambil melambai.
Lasmi berusaha menyangkal semua gosip. Ia tetap melayani pelanggan seperti biasa. Tapi di dalam hati, rasa bersalah makin menumpuk. Setiap kali korban jatuh, warungnya justru makin ramai. Uang yang mengalir makin banyak, tapi ia mulai takut memegangnya. Uang itu terasa panas di genggamannya, seolah baru diangkat dari bara. Maijah kembali datang suatu sore, membawa kantong berisi bunga kering dan garam kasar. Ini untuk melindungi rumahmu, taruh di setiap sudut, katanya. Lasmi menatapnya ragu. Kalau aku melakukan ini, Tungku itu akan marah. Maijah terdiam sesaat. Bukan soal marah atau tidak. Ini soal bertahan hidup. Kau pikir ia akan berhenti hanya karena sudah mengambil beberapa nyawa? Tidak, Lasmi. Ia akan terus lapar sampai kau memutus ikatannya. Lasmi menggigit bibirnya. Kalau aku memutus ikatannya, apa Bayu akan pergi juga? Tatapan Maijah melembut, tapi nadanya tegas. Anakmu sudah pergi, Lasmi. Yang kau lihat, yang kau dengar, itu bukan Bayu. Itu hanyalah api yang memakai wajahnya. Lasmi terdiam lama. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Namun keputusan untuk menghentikan semua ini tak semudah membalik telapak tangan. Malam berikutnya, warungnya penuh sesak. Di antara kerumunan, ada seorang anak laki-laki berumur sekitar 8 tahun yang datang bersama ibunya. Lasmi merasa jantungnya berdebar aneh saat melihatnya. Anak itu mirip sekali dengan Bayu saat kecil, dari potongan rambut hingga caranya tersenyum. Ketika ibunya sibuk membayar, anak itu berjalan sendiri ke arah dapur. Lasmi yang melihatnya sontak panik. Jangan dekat-dekat, Tungku nak, serny.tapi. Terlambat. Anak itu sudah berdiri di depan Tungku, menatap api dengan mata berbinar. Tiba-tiba, lidah api menjulur keluar, menyentuh jemari kecilnya. Bukannya menjerit, anak itu malah tertawa kecil, seolah sedang dihibur. Lasmi berlari, menariknya menjauh. Api padam seketika, tapi ia bisa merasakan tatapan marah dari dalam Tungku. Meski tak ada sosok yang terlihat, malam itu Lasmi tidak bisa tidur. Ia duduk di depan Tungku, menatap bara yang masih hangat. Aku sudah beri banyak, kenapa kau mau lebih? Bisiknya. Suara lirih Bayu menjawab dari dalam bara. Teman, banyak teman, supaya aku tidak sendirian. Lasmi memejamkan mata, air matanya jatuh. Aku tak bisa, aku tak mau lagi. Tapi bara itu tiba-tiba menyala terang. Panasnya membuat kulit Lasmi perih. Suara tawa kecil berubah menjadi tawa mengerikan, memantul di seluruh dapur. Ia tahu Tungku itu takkan berhenti. Keesokan harinya, kabar duka kembali datang. Anak yang semalam datang ke warung bersama ibunya ditemukan tewas di rumahnya. Tubuhnya yuta, tapi suhunya sangat panas saat ditemukan, seperti baru dikeluarkan dari oven. Warga mulai menghubungkan kejadian-kejadian ini dengan warung Bu Lasmi. Beberapa orang mulai menjauh, tapi anehnya, sebagian tetap datang. Entah karena tak percaya, atau karena aroma nasi uduk yang terlalu menggoda. Lasmi sendiri merasa seperti berjalan di tepi jurang. Setiap sen yang masuk ke kotaknya kini terasa seperti darah. Dan di setiap malam, ia mendengar suara Bayu memanggil, "Bu, besok ada teman baru, ya?" Lasmi mulai sadar, jika ia tidak menghentikannya sekarang, Tungku itu akan terus mengambil. Tapi pertanyaannya, beranikah ia melawan sesuatu yang bahkan kematian pun tak bisa menghentikan? Langit malam itu hitam, pekat. Angin bertiup membawa aroma hujan. Tapi hujan tak kunjung jatuh. Suasana di warung Lasmi jauh lebih sepi daripada biasanya. Hanya ada 2 pelanggan yang duduk di sudut, makan terburu-buru, seperti ingin cepat pulang. Sejak kabar kematian anak kecil itu merebak, banyak orang memilih menjaga jarak. Lasmi duduk sendirian di dekat dapur, menatap Tungku yang api merahnya menyala stabil. Seolah tak terganggu oleh rumor, Tungku itu tetap memancarkan panas yang tak wajar. Suara halus, seperti napas seseorang, terdengar di sela gemeretak kayu terbakar. "Bu," suara itu muncul lagi. Bayu. Lasmi meremas ujung kainnya, menahan gemetar. "Bayu, ini sudah cukup, kau harus pergi." "Kenapa?" "Aku masih mau teman, banyak teman, supaya aku nggak sendirian di sini." Lasmi menutup mata. Hatinya remuk. Ia ingin percaya itu Bayu. Tapi kata-kata Maijah terus terngiang. "Itu bukan anakmu." Malam itu, setelah pelanggan terakhir pulang,
Lasmi menutup pintu warung. Ia sudah memutuskan, ia akan menghentikan semuanya. Ia tak peduli konsekuensinya. Ia tak mau melihat ada nyawa lagi yang diambil demi sesuatu yang hanya menyisakan luka. Ia mengambil kantong berisi bunga kering dan garam kasar pemberian. Maijah, tangannya gemetar saat menaburkannya di sudut dapur. Begitu garam menyentuh lantai, api di tungku berdesis keras, seolah tersiram air panas. Suara Bayu berubah tidak lagi lembut, melainkan berat dan serak. "Bu, kenapa kau lakukan itu?" Lasmi menelan ludah. "Kau sudah mengambil terlalu banyak. Berhenti, sekarang juga." Tiba-tiba, lidah api menjulur keluar, membentuk bayangan hitam setinggi manusia. Wujud itu samar, tapi matanya merah menyala. "Seperti bara, aku memberi makan padamu. Aku memberimu rezeki, dan sekarang kau mau membuangku?" Suara itu menggelegar. Lasmi mundur, tapi wujud itu melangkah keluar dari tungku. Panasnya membuat udara di dapur bergetar. Saat itulah pintu warung diketuk keras. Maijah muncul, wajahnya serius. "Kau sudah mulai?" Lasmi mengangguk cepat. "Tolong aku, Ma." Taemara. Maijah segera mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Ini minyak penutup. Kalau mau selamat, kita harus matikan api itu sekarang, sebelum tengah malam." Mereka berdua bergerak cepat. Lasmi memegang ember berisi air yang sudah dicampur garam dan bunga, sementara Maijah berdiri di depan tungku, membacakan mantra dengan suara bergetar. Api di tungku mulai menciut, tapi wujud hitam itu mengamuk, menghantam meja, memecahkan piring, membuat suhu ruangan naik drastis. "Berhenti!" teriaknya. "Aku belum selesai." Lasmi menutup telinganya, tapi suara itu masuk langsung ke kepalanya. Ia melihat kilasan wajah Bayu tersenyum, memanggilnya, meminta dipeluk. Air mata mengalir deras di pipinya. Maijah menoleh cepat. "Jangan percaya, itu bukan Bayu." Wujud itu mendekat, membentuk siluet tubuh anak kecil. "Bu, peluk aku. Jangan biarkan mereka memisahkan kita." Lasmi terhuyung, hampir percaya. Tapi saat ia melihat mata sosok itu, ia sadar mata itu bukan mata anaknya. Mata itu hanya sepasang bara yang lapar. Dengan sisa tenaga, ia mengambil ember dan menyiramkan seluruh isinya ke tungku. Air garam berbunga itu memercik, disertai suara desis yang memekakan telinga. Api padam seketika, tapi jeritan panjang menggema di seluruh ruangan. Wujud hitam itu terhempas, mengecil, lalu tersedot kembali ke dalam tungku, meninggalkan bau gosong yang menyengat. Lasmi jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Maijah memegang bahunya. "Kau berhasil, tapi harga yang kau bayar besar." Lasmi menatap tungku yang kini dingin. "Aku tahu, aku sudah kehilangan Bayu sejak awal. Heneng, Sen." Lalu tiba-tiba, dari dalam tungku yang padam, terdengar bisikan terakhir. "Aku akan kembali saat kau lapar lagi." Lasmi menutup telinganya, menolak mendengarnya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu api itu hanya tertidur, bukan mati keesokan. Paginya, warga mendapati warung Bu Lasmi tutup untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tidak ada lagi aroma nasi uduk yang mengundang. Lasmi sendiri duduk di teras rumahnya, menatap jalan kosong, memegang foto Bayu yang warnanya mulai pudar. Ia sudah memutuskan untuk tidak pernah lagi membuka warung itu. Uang yang ia simpan, ia bagikan sebagian pada orang yang membutuhkan, berharap bisa menghapus dosa yang menumpuk. Namun, setiap malam saat ia mencoba tidur, ia masih merasakan hawa panas di sudut rumah. Dan kadang, samar-samar, ia mencium aroma nasi uduk yang terlalu sedap untuk datang dari dunia manusia. Beberapa bulan telah berlalu sejak warung Bu Lasmi tutup. Bangunannya masih berdiri, tapi jendela dan pintunya selalu tertutup rapat. Cat di dinding mulai terkelupas, dan debu menumpuk di teras. Rumput liar tumbuh di sela-sela lantai semen yang dulu sering disapu setiap pagi. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas, lalu mempercepat langkah. Tidak ada yang berani mendekat terlalu lama. Konon, pada malam-malam tertentu, terdengar suara dentingan piring dari dalam, padahal semua peralatan masak sudah dijual. Lasmi kini jarang keluar rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. Ia masih hidup dari sisa tabungan, tapi jelas sekali hidupnya kehilangan warna. Setiap kali ia duduk sendirian, pikirannya selalu kembali ke malam ketika ia memadamkan api itu.
Ia selalu bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar memusnahkan makhluk itu atau hanya menundanya. Suatu sore menjelang maghrib, seorang anak kecil yang baru pindah ke kampung itu berjalan sendirian melewati depan warung. Ia tidak tahu cerita yang beredar di desa. Saat melangkah, ia menghentikan langkahnya karena mencium aroma yang begitu menggoda. Aroma nasi uduk hangat, gurih, dengan wangi bawang goreng yang baru saja diangkat dari minyak panas. Perutnya yang kosong langsung berbunyi. Anak itu melangkah lebih dekat ke pintu warung yang tertutup rapat. "Halo?" panggilnya. Tidak ada jawaban, tapi tiba-tiba dari celah pintu, ia melihat semburat cahaya merah seperti pantulan api. Dan terdengar suara lembut, hangat, seolah berasal dari seorang ibu yang penuh kasih. "Nak, masuklah, makan dulu. Gratis." Anak itu ragu, tapi aroma itu terlalu memikat. Ia menelan ludah dan mulai mengulurkan tangan ke gagang pintu di rumahnya, yang hanya berjarak beberapa meter. Lasmi sedang duduk termenung ketika ia mendengar suara pintu berderit dari arah warung. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia tahu ia sudah mengunci semua pintu itu sejak lama. Ia berdiri cepat, tapi langkahnya terasa berat. Setiap detik yang lewat membuat hawa panas merambat ke udara, seperti ada tungku besar yang kembali menyala. Dari kejauhan, ia melihat pintu warungnya terbuka sedikit, dan di dalamnya cahaya merah oranye berkilau, menari-nari seperti lidah api yang sedang lapar. Lasmi menahan napas. Dalam sekejap, ia tahu jawabannya. Api itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu sabar, licik dan lapar. Dan sekarang, ia kembali menemukan umpan barunya. Malam itu, warga kembali dikejutkan oleh kabar hilangnya seorang anak. Tak ada yang tahu ia terakhir kali terlihat berdiri di depan warung Bu Lasmi. Tak ada yang berani mengetuk atau mencari di dalam. Mereka semua hanya saling berbisik, memastikan pintu rumah terkunci rapat di dalam warung. Tungku yang dulu dingin kini menyala lagi, memancarkan panas yang membuat udara bergetar. Dan di tengah cahaya itu, terdengar suara lirih seperti nyanyian. Seorang ibu yang menidurkan anaknya nyanyian yang tak pernah ingin kau dengar di dunia nyata.